padang rumput yang di atasnya ada kambing, sapi makan dengan rumputnya. Sapi, kambing, kemudian nelek. Bahasa Indonesia ini bingung. Nelek, mengeluarkan taek. Yo tambah halus ya. Nai. Yo tambah halus padha wae. Oh, asal-usule no iku kok kuwi to. Sapa dhisik bapake. Oke. Itu tadi jatuh di lapangan rumputnya, kemudian menjadi pupuk untuk rumputnya. Rumputnya tambah subur, nanti dimakan lagi. Berputar terus. Itu namanya ekosistem. Kalau tiba-tiba setengah lapangan rumputnya kering, pasti kurang makan juga nanti yang kambing, sapi, dan segala macam. Itu akan berpengaruh lagi ke teleknya yang berkurang lagi. Jadi apapun yang terjadi pada rangkaian itu akan berpengaruh kepada semuanya. Gitu ya, ekosistem. Itu namanya ekosistem, lingkaran. Nah, saya melihat kehidupan di dunia ini sebagai sebuah ekosistem juga. Manusia itu sangat adaptif. Manusia itu sangat bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam kehidupan manusia kita punya sistem ekonomi, kita punya kesenian, kita punya budaya dan segala macam. Itu adalah bentuk ekosistem kita sebagai manusia. Nah sekarang dalam ekosistem itu selalu ada yang membuat pagar, yang membuat peraturan, yaitu pemerintah. Jadi kalau pagar-pagar ini dibuat dengan tidak hati-hati, maka hasilnya lama-lama akan kering dan lama-lama akan menurun. Paham ya maksud saya? Kalau yang bikin pagar benar, dia akan menaikkan, akan membuat ekosistem itu menjadi semakin baik. Kalau yang bikin pagar buruk, tidak memikirkan ekosistem itu sendiri, dia akan turun. Sebelum saya ngasih contoh, ini ya. Saya kasih contoh dulu ya. Misalnya gini, TV. Anda tahu betapa pentingnya TV itu. Anda tahu betapa TV itu dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita tidak punya rule peraturan yang jelas tentang TV itu. Maksud saya begini, kalau di luar negeri, saya nggak ngomong luar negeri BPA atau gini, tapi kalau saya melihat sistem mereka gimana. Saya selalu pernah diskusi sama orang TV banyak. Kok kamu bikin acara gini sih? Kok kamu bikin acara gini sih? Bikin acara gini? Jawabannya hampir seragam. Yang laku itu, yang orang mau iklan itu, dan pemasukan dari TV adalah iklan. Kita ngelihatnya wajar aja ya. Tapi kalau yang bikin peraturan jelas, itu bisa dihindari. Ada peraturan begini misalnya di luar negeri dibikin, bahwa pemasukan TV yang bersifat nasional yang bisa diakses siapa saja, pemasukannya 30% tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih dari 30% pemasukan hanya dari iklan. Sehingga TV bisa independen, berdiri sendiri, menentukan programnya. Jadi dia tidak tergantung pasar. Karena itu dilihat oleh semua orang. Dan TV ini dasar budaya, dasar apa yang kita lihat, panutan dalam tanda petik. Kalau kata salah satu sutradara Indonesia yang saya baru-baru ini sering ngobrol, Mas Gari Nugroho, beliau berkata, TV itu karya sastra saat ini. Jika itu dilihat oleh semua orang dari anak dan tanpa filter sama sekali, apa yang terjadi? Sekarang kita lihat TV. Kalau ditanyain, apa syarat menjadi host TV? Saya tanya, banci, lebay, seksi. Tidak, Anda harus pintar ngomong nggak? Harus punya konsep ngomong nggak? Karena acara di TV cuma ngobrol, toh. Guyon bareng, ngobrol, acara di warung kopi, taruh di TV. Jadi nggak ada standar lagi. Nah itu salah satu potongan-potongan peraturan yang seharusnya bisa membuat ekosistem semakin naik, tapi justru semakin menurun karena tidak dibikin pagar-pagar yang jelas. Itu contohnya di TV. Sekarang kita melihat yang bikin pagar siapa? Pemerintah. Pilihan pemerintah itu gimana sih? Kalau Anda pengen pemimpin, apa yang Anda inginkan? Saya tanya. Apa kriterianya? Amanah. Apalagi? Fatonah udah dipegang. Adil, punya visi, pinter dan segala macam ya. Sekarang coba lihat pemilihan mekanisme pemilihan. Yang tidak ada bedanya sama AVI, Indonesian Idol. Siapa paling terkenal, siapa paling kelihatan bagus, siapa paling populer. Masalahnya itu aja. Nggak jelas dia visinya apa sebenarnya. Membela kepentingan rakyat. Semua yang ngomong gitu, itu kewajiban pemimpin, rasa diomong ke. Yang visimu apa? Menurut saya pemimpin yang sebenarnya tidak berangkat dari iklan-iklan membesarkan, menawarkan diri seperti itu. Pimpin yang sebenarnya berawal dari dia memang melakukan sesuatu. Orang-orang di sekitarnya punya mimpi yang sama, tapi tidak mampu melakukannya. Dia menitipkan mimpi pada orang ini dan dia mendukung orang ini. Orang ini didukung oleh sekitarnya bukan karena dia menawarkan diri, karena dia punya mimpi yang didukung, karena dia bisa dititipi mimpi oleh orang-orang para pendukungnya. Itu tidak pernah terjadi di sini. Dan mekanismenya memang seperti itu. Tidak memungkinkan untuk memilih pemimpin seperti itu. Jika yang bikin pagar sudah tidak bisa dipercaya, mekanismenya pagar-pagar dari ekosistem akan tidak jelas. Dan kita lihat bareng-bareng, saya kasih contoh lain misalnya.
Apa yang laku di Indonesia? Biasanya jawabannya trennya apa saat itu? Ya kan? Trennya saat itu apa? Itu yang laku. Itu karena kita melihat contoh-contoh di TV, contoh produk, semua cara berpikirnya seperti itu. Tapi yang orang sering lupakan, ada dua cara untuk sesuatu untuk laku. Mengikuti tren yang ada, dan satu lagi membuat tren. Contohnya gampang banget, McDonald. Yang tren di Jogja itu gudeg. Tapi McDonald datang di sini nggak jualan gudeg. Dia jualan produk dia. Karena dia membuat pasarnya sendiri. Kita selalu takut masuk ke area situ untuk laku. Jadi yang ada adalah pengikut, dan pengikut terus. Dan itu budaya yang dibangun oleh yang kita tonton setiap hari. Budaya yang kita tonton setiap hari diatur oleh pagar yang tidak jelas. Pagar tidak jelas dibikin oleh pemimpin yang tidak jelas. Berangkat dari mana? Itu pertanyaan saya. Itu kenapa kesimpulannya kemudian saya ngomong, kemana ini arahnya? Orang ekosistemnya saya dibikin gak jelas seperti ini. Satu contoh lagi. Misalnya berita. Berita itu harus ada peraturan. Jangan 5 berita buruk terus. Ini nggak mengada-ngada. Cari, di negara lain ada peraturannya seperti itu. Karena Anda justru akan mempromosikan perbuatan buruk. Lagi-lagi begini, tapi itu yang laku. Oke, kalau atas nama laku, di sekolah Anda jualan buku pelajaran dan buku porno, pasti laku buku porno. Bener nggak? Sing lari sih, sing pelaku. Tetapi kalau di sekolah kita berani buat peraturan seperti itu, kenapa nggak di TV? TV juga sekolahan. Koran juga sekolahan. Media juga sekolahan. Kalau nggak ada peraturan, semua bebas sebebas-bebasnya. Yang terjadi yang punya modal besar yang akan mengatur Anda semua. Dari belakang layar tanpa kita tahu. Nah kalau Anda tanya pilihan saya, Pilpres ini, pilihan saya gunung. Biar gunung yang berbicara. Siapa lagi? Saya hanya melihat satu jalan keluar di sini. Kita sedemikian rupa dari kecil sudah diikut dalam sebuah ekosistem yang kita sendiri tidak paham bahwa itu tidak baik dalam tanda petik. Ya benar tidak baik lah, tidak ideal, tidak mempromosikan sesuatu yang lebih baik ke generasi berikutnya. Kalau generasi muda tidak bisa lepas dari itu dan memulai ekosistemnya sendiri, kita pasti akan menuju kehancuran. Tapi saya tadi dapat jawabannya ketika Cak Nun tanya, Anda memilih menjadi kesatria, apa sugih duitin yang pengecut? Anak sing jawab ya mau. Udah meneng ya. Padahal keberanian seperti itu yang dibutuhkan untuk merubah Indonesia. Keberanian seperti itu. Ini kunci nih cerita nih. Film, TV, buku, ada satu rumus yang membuat mereka laku biasanya. Yaitu menabrak tabu. Karena tabu itu membuat kita tergelitik dan tertawa. Nek misuh sithik guyu toh. Karena itu ada tabu-tabunya sedikit. Itu terhibur memang. Menggunakan tabu kekerasan dalam film itu lebih menarik. Tabu seksual dalam film lebih menarik filmnya. Itu memang nature manusia seperti itu. Tapi apakah kamu akan terus menabrak tabu? Karena ketika tabu itu kau tabrak terus-terusan, yang jadi seperti ini. Tabu yang pertama yang kebocor adalah satria itu. Ketika kita tahu bahwa satria kalah melawan pengecut, kita nabrak tabu itu, ya udah jadi pengecut. Kemudian nyolong ini udah ditabrak nih tabunya. Sudah nggak masalah sekarang nyolong, jadi jadi normal sekarang. Korupsi udah nggak masalah, itu bukan tabu lagi. Semua orang akan melakukan jika punya kesempatan. Nah, saya tanya ini, kalau mau merubah Indonesia, berani nggak kamu, anak mudanya ini, bikin ekosistem baru sama sekali? Lingkaran kecil, tapi benar-benar punya nilai yang dipegang. Karena jangan berharap pohon mangga berubah menjadi pohon nangka segitu saja. Dia harus dimulai dari biji. Dan saya harap Mak Yah menjadi biji yang menjadi pohon yang besar. Terima kasih.